Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang dimana dia bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa dan suka bersedekah. Suatu ketika dia sakit keras dan memberikan tanda-tanda akan meninggal dunia. Kemudian istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Alqamah. Maka Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib ar-Rumi dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinlah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah." Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya. Ternyata saat itu Alqamah sudah dalam keadaan naza. Maka segeralah mereka mentalkin Alqamah. Namun ternyata lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Langsung saja mereka laporkan kejadian ini pada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Kemudian ada yang menjawab, ada wahai Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta. Setelah mendengar hal tersebut, kemudian Rasulullah mengirim utusan untuk menemui ibu dari Alqamah. Dan beliau berkata kepada utusan tersebut, katakan kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Namun kalau tidak, maka biarlah saya yang akan datang menemuinya. Singkat waktu, tatkala utusan itu telah sampai pada ibunya Alqamah dan pesan Rasulullah itu disampaikan, maka dia berkata, sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah. Maka ibu Alqamah pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasul pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bersabda kepada ibunya, wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah. Sang ibu menjawab, wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa dan senang bersedekah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, lalu apa perasaanmu padanya? Kemudian dia menjawab, saya marah kepadanya wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, kenapa? Dia menjawab, wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya, dan dia pun durhaka kepadaku. Maka Rasulullah bersabda, sungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian beliau menyuruh Bilal, wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak. Si ibu berkata, wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat? Beliau menjawab, saya akan membakarnya di hadapanmu. Lantas ibu Alqamah pun terkejut lalu berkata, wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku. Maka Rasulullah menjawab, wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih langgang. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, salat, puasa, dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya. Jiwa keibuan ibunda Alqamah pun bangkit dan hatinya pun luluh. Ia merasa tidak tega jika harus melihat jasad sang anak dibakar hidup-hidup di depan matanya. Hingga akhirnya ia rela memaafkan Alqamah daripada melihat jasadnya hangus terbakar api.
Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridho. Saya telah memaafkan Alqamah." Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat syahadat ataukah belum. Barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya. Barangkali dia hanya malu kepadaku." Maka Bilal pun berangkat untuk melihat keadaan Alqamah. Sesampainya di tempat Alqamah, ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, dan sekarang ridhonya telah menjadikan mampu mengucapkan kalimat syahadat." Kemudian Alqamah pun meninggal dunia saat itu juga. Maka Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensalatkannya dan menguburkannya. Lalu di dekat kuburan itu beliau bersabda, "Wahai sekalian kaum Muhajirin dan Ansar, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridhonya, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Seorang Alqamah saja yang taat ibadah kepada Allah berada di ambang kematian su'ul khatimah. Bagaimana dengan orang yang durhaka kepada Allah dan orang tuanya? Bagaimana orang yang terus membangkang dan selalu menyakiti perasaan orang tuanya? Sungguh ini pelajaran berharga bagi siapapun yang masih memiliki sikap buruk kepada orang tuanya, sekaligus pelajaran bagi siapapun yang menginginkan kematian husnul khatimah. Marilah kita sama-sama mengubah sikap buruk kita kepada orang tua, terlebih kepada ibu kita. Doakan yang terbaik jika mereka sudah tiada. Bahagiakanlah mereka jika belum mampu membahagiakan. Setidaknya jaga sikap dan perkataan kita agar tidak melukai perasaan mereka, sebab balasan dan ancamannya sangatlah besar dan merugikan kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. قلبي عني والكآبة والشحوب أدعوك في ليل بهيم
والدمع مدرارا سكيب. أنت المؤمل والمعين، وأنت يا رب المغيث.